Nadila Putri duduk menatap jendela bus Transjakarta yang melaju di bawah langit Jakarta bulan November. Hujan sore membuat kakak berembun udara lembab menempel di kulit. Di pangkuannya tak selempang kecil ia peluk erat. Hari ini hari pertamanya sebagai perawat resmi di sebuah rumah sakit swasta 8 lantai di Kramat Jati, Jakarta Timur. Orang menyebutnya Resbina Kasih. Bukan rumah sakit negeri, tidak ada keluarga yang membukakan jalan, semua ia dapat dari nilai cum laude di Akademi Keperawatan dan serangkaian tes yang melelahkan. Gerbang besi bergeser, satpam memeriksa kartu tamu lalu menunjuk arah lobi. Lantai marmer berkilat, dinding putih bersih penunjuk arah biru muda menuju administrasi kepegawaian. Nadila memperkenalkan diri dan menerima map tebal berisi sopi jadwal alur obat standar keselamatan pasien. Ia ditemui kepala perawat Rina Sari sekitar 35 tahun, tutur kata lembut tapi tegas. Di sini tidak ada ruang untuk kelalaian, ukapnya tanpa mengubah mimik. Nadila mengangguk, ia berjanji pada diri sendiri untuk belajar 2 kali lebih cepat dari siapapun. Minggu pertama menguras tenaga. Jumlah pasien tidak membludak tetapi cukup untuk membuat punggung pegal, mengganti balutan, memantau tekanan darah, menyiapkan obat, mendampingi dokter visite. Meski lelah hatinya ringgan, ia menyukai seragam putih, suara bip monitor, juga rasa lega ketika pasien tampak lebih nyaman karena bantuannya. Awal pekan berikutnya jadwal baru datang, dinas malam di lantai 4. Rina menjelaskan singkat, sayap berlantai 4 khusus pasien VIP. Prosedurnya sama, tuntutan lebih tinggi. Nama seorang dokter muncul di kolom koordinasi, Dr. Arman Prasetyo, kepala penyakit dalam, sosok yang sering disebut staf dengan nada hormat. Langit sudah gelap saat Nadila naik lift ke lantai 4. Koridor sunyi, lampu kuning temaram, lantai vinil tampak sehalus kermen. Setiap kamar satu pasien, dinding dihiasi lukisan kota tua Jakarta, aroma antiseptik bercampur wangi diffusers. Di pos jaga seorang perawat senior bernama Yuni tersenyum tipis. Kamu Nadila ya? Ruang jaga di ujung. Dr. Arman ada di dalam. Pintu ruang jaga terbuka sedikit. Di dalam rapi meja kayu, 2 kursi putih, 2 lemari berkas. Seorang pria berperawakan tinggi menunduk menulis jas dokter putih terlipat rapi, bingkai kacamata tipis memantulkan cahaya. Ia menoleh, kamu Nadila, saya sudah lihat berkasmu. Nilai bagus. Malam ini kita observasi beberapa pasien saja. Ikuti saya. Suaranya tenang jernih tanpa nada berlagak. Nadila mengangguk, jantungnya berdebar campur gugup dan lega. Ternyata sosok yang selama ini terdengar sulit didekati tampak santun. Malam mengalir tanpa insiden. Mereka mengecek tanda vital, meninjau rekam medis, memastikan terapi berjalan. Seorang pasien adalah direktur kabang bank besar, seorang lagi istri figur publik. Ketika koridor sepi, Dr. Arman bercerita ringan tentang kasus-kasus darurat yang pernah ia tangani, menekankan pentingnya ketelitian. Sesekali tatapannya singgah lebih lama di wajah Nadila. Ia berusaha menepis rasa kanggung, mungkin hanya pengamatan seorang atasan pada anak baru. Pukul 3 dini hari, hujan menipis. Nadila menutup map laporan, mengecek ulang troli obat. Semua terlihat terlalu teratur, sebaik apapun fasilitasnya. Suasana lantai 4 terasa berbeda, terlalu sunyi, terlalu sempurna. Ia menyimpan kesan itu dalam hati. Pagi hari ia pulang dengan rasa bangga kecil. Di halte dekat Jalan Raya Bogor, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal, selamat pagi. Tadi malam kamu bekerja dengan baik. Ia menduga pengirimnya Dr. Arman, pipinya hangat, lalu ia menghapus pesan cepat-cepat. Ia tak ingin disalahpahami, terutama sebagai staf baru. Hari-hari berikutnya jadwal Nadila kembali menempatkannya di lantai 43 hingga 4 kali seminggu, kadang menutup minggu. Rekan lain mulai berbisik-bisik, namun tidak ada yang bicara belak-belakan. Saat istirahat siang, perawat senior bernama Tuti duduk di sampingnya. Kamu dekat dengan Dr. Arman? Nadila menggeleng. Saya hanya ikuti penugasan, Bu. Tuti menatapnya sejenak, bibirnya menggigil seperti menahan sesuatu lalu berdiri. Nadila menangkap sinyal samar ada hal yang tidak diungkapkan. Suatu malam di ruang farmasi kecil, Dr. Arman mampir. Mungkin kamu akan dipindahkan permanen ke lantai 4. Di bawah terlalu ramai, mudah salah. Di sini kamu bisa belajar lebih fokus. Nadila ragu. Saya masih baru. Saya bimbing, jawabnya singkat. Tatapannya tetap tenang, kalimatnya mengalir tanpa celah. Rasional, profesional. Namun ada rasa ganjil yang tak bisa ia beri nama. Beberapa kejanggalan kecil muncul. Di gudang linen kamera sudut, langit-langit seperti tertutup potongan kertas bening, nyaris tak terlihat jika tidak jeli. Saat ia tanya satpam, jawabnya ringan, mungkin teknisi lagi perbaiki. Hanya kamera di sayap yang bermasalah, kebetulan di malam ia bertugas. Di berkas pasien ia juga menemukan catatan tanda vital seorang pasien perempuan menunjukkan denyut nadi rendah pukul 3 pagi, tetapi kolom paraf petugas jaga kosong. Di papan dinas hari itu tertulis namanya, padahal ia ingat jelas sedang ikut pelatihan internal. Keganjilan kecil tidak otomatis berarti buruk, pikir Nadila. Namun ia mulai menyimpan catatan tanggal jam ruangan.
Malam-malam berikutnya terasa semakin sunyi, bukan sunyi yang menenangkan melainkan sunyi yang membuat seseorang menoleh 2 kali ke ujung koridor. Di luar jendela lampu kota berkilau di bawah sisa gerimis. Di dalam jam dinding berdetak pelan. Menjelang akhir bulan Ores Bina Kasih memasang pohon Natal tinggi di lobi. Lampu-lampu kecil berkedip, anak-anak pasien menerima permen staf bergantian hadir di akara internal di lantai dasar. Di jadwal nama Nadila tetap terkantum dinas malam lantai 4 sayap B. Ia memasukkan pulpen ke saku, merapikan rambut lalu melangkah ke koridor yang kembali temaram dengan perasaan yang sulit ia jelaskan, setengah bangga karena diperkaya, setengah tak nyaman oleh kesempurnaan yang terasa asing. Di ujung sana pintu ruang jaga terbuka sepersekian seolah menunggu. Nadila menarik napas panjang ketika memasuki lantai 4. Jam digital di dinding menunjukkan pukul 18.05. Koridor sayap bersepi, hanya suara langkahnya yang bergema di lantai vinil. Yuni, perawat senior yang sering jaga di sini, menghampiri dengan wajah serius. Dokter Arman minta kamu ke kamar 502. Katanya butuh bantuan menyiapkan berkas pasien. Nadila sempat terdiam. Ruang 502 kosong sejak pasien terakhir dipindahkan. Namun ia hanya mengangguk, mencoba tidak menunjukkan keraguan. Pintu 502 terbuka, sedikit cahaya kuning samar keluar dari lampu tidur di sudut ruangan. Nadila menggetuk perlahan. "Saya Nadila." Dipanggil dokter. Tak ada jawaban. Ia mendorong pintu melangkah masuk. Ruangan terasa berbeda, ranjang pasien rapi tanpa penghuni, meja samping terletak segelas jus jeruk dan beberapa map terbuka. Suasana hening aneh seolah waktu terhenti. Ia memanggil sekali lagi, suaranya bergetar namun tetap tidak ada balasan. Tiba-tiba pintu menutup dengan bunyi klik halus. Nadila menoleh cepat. Di belakangnya berdiri Dr. Arman, wajahnya setengah tertutup bayangan. "Kamu sudah datang," ukapnya pelan. Nadila berusaha tersenyum sopan. "Apa yang harus saya siapkan, dok?" Ia menunjuk map di meja. "Tapi sebelum itu minumlah dulu. Kamu pasti lelah." Tangannya mengisyaratkan gelas jus. Nadila menatap cairan jingga yang berkilat di bawah lampu. Hatinya berdebar, entah karena kanggung atau firasat. Ia menolak dengan halus, "Terima kasih dok, saya baik-baik saja." Arman mendekat, langkahnya pelan tapi pasti. Nadila mundur selangkah, punggungnya nyaris menyentuh ranjang kosong. Tatapan sang dokter bukan lagi tatapan profesional. Ada sesuatu di balik sorot matanya yang membuat Nadila merasa terjebak. Ia memegang erat ID card di dadanya seolah itu bisa melindungi. "Dokter, mungkin lebih baik saya kembali ke pos jaga," katanya cepat. Suaranya bergetar namun ia berusaha terdengar tenang. Keheningan menyelimuti ruangan, hanya suara pendingin udara berdengung. Arman tidak langsung menjawab. Ia menatap Nadila lama lalu tersenyum samar. "Kamu rajin, saya suka itu." Kalimat singkat tapi membuat bulu kuduk Nadila berdiri. Ia menguatkan diri, meraih map di meja, pura-pura fokus membaca. Namun sudut matanya melihat gerakan tangan Arman menuju pintu kunci berputar sekali lagi. Nadila sadar ia sendirian di ruangan terkunci bersama atasannya. Degup jantungnya semakin keras. Ia meletakkan map, berkata tegas, "Dokter, kalau tidak ada pasien di ruangan ini, saya rasa saya tidak seharusnya di sini." Arman tidak bergeming, senyumannya tetap terpasang. "Tenang saja Nadila, tidak ada yang akan mengganggumu di sini." Kata-kata itu justru membuat kakinya gemetar. Ia mencoba menenangkan diri, melangkah ke arah pintu, tapi tubuh Arman menghadang jalannya. Dalam sepersekian detik banyak pikiran melintas. Karir yang baru dimulai, rasa hormat kepada senior, juga perasaan aneh sejak pertama kali menginjak lantai 4. Semua bercampur dengan rasa takut yang kian nyata. Nadila menelan ludah, menatap lurus dan berkata lirih tapi jelas, "Tolong buka pintunya dok." Suasana menegang. Arman menatapnya beberapa saat lalu perlahan mundur. Ia merogoh saku jas, mengeluarkan kunci dan memutarnya kembali. Pintu terbuka sedikit. "Kamu boleh pergi kalau mau," ukapnya pelan seakan menantang. Nadila tak menunggu lagi. Ia melangkah cepat keluar ruangan, hampir berlari menuju pos jaga. Nafasnya memburu, tangannya dingin. Yuni menoleh heran melihat wajah Nadila yang pucat tapi tidak bertanya. Nadila hanya duduk memeluk lengannya sendiri, mencoba menguasai gemetar. Malam itu ia tidak bisa tidur meski sudah kembali ke kos. Bayangkan pintu 502, senyuman samar Arman dan bunyi kunci berputar terus menghantui. Ia sadar ada sesuatu yang kelam tersembunyi di balik sunyi lantai 4. Dan ia tanpa sengaja sudah melangkah terlalu dekat. Pagi berikutnya matahari Jakarta bersinar redup di balik awan. Nadila berangkat kerja dengan langkah berat. Semalaman ia tidak bisa tidur, bayangkan pintu 502 terus muncul dalam pikirannya. Ia mencoba menenangkan diri dengan meyakinkan bahwa semua hanya salah paham, mungkin Dokter Arman hanya bercanda. Namun setiap kali mengingat tatapan matanya, bulu kuduknya meremang kembali. Di ruang staf, Rina Sari, kepala perawat, membagikan jadwal dinas baru. Nama Nadila kembali terkantum di lantai 4. Ia menelan ludah, tidak berani menolak. "Terima kasih Bu," ukapnya lirih. Rina hanya mengangguk tanpa ekspresi.
Rekan-rekan lain melirik sekilas, sebagian berbisik, namun segera diam begitu Nadila menoleh. Sore itu hujan turun deras. Jalanan menuju rumah sakit macet parah. Nadila tiba agak terlambat, berlari-lari kecil masuk ke lobi. Pohon natal besar di dekat resepsionis berkelap-kelip, namun suasana hatinya tetap suram. Lift berhenti di lantai 4. Koridor sunyi, hanya lampu kuning temaram dan suara asi berdenggong. Di pos jaga Yuni menyambut dengan senyum tipis. Kamu lagi rajin sekali dapat giliran di sini. Nada suaranya terdengar aneh seperti menyimpan sesuatu. Nadila hanya tersenyum kaku. Ia duduk membuka map laporan, mencoba fokus pada pekerjaan. Namun pikirannya terus kembali pada kejadian malam lalu. Saat ia sedang mengecek troli obat, ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal malam ini, tenang saja. Saya percaya kamu. Nadila tersekat. Ia yakin itu dari Dr. Arman. Tangannya gemetar, segera ia hapus pesan tersebut. Ia takut seseorang melihat. Menjelang tengah malam, Nadila mendapat tugas mengambil obat tambahan di gudang. Ia berjalan melewati lorong sepi. Lampu-lampu redup payangan tubuhnya memanjang di lantai. Sesampai di gudangnya mendonggak kamera pengawas di sudut, langit-langit tertutup selembar kertas tipis. Ia merinding. Beberapa hari lalu kamera ini juga rusak. Mengapa selalu di malam ia bertugas? Nadila mengambil obat dengan cepat lalu kembali ke pos. Namun perasaan tidak nyaman semakin kuat. Ia membuka rekam medis pasien untuk memastikan dosis. Matanya berhenti pada catatan aneh, seorang pasien perempuan tercatat memiliki nadi rendah pukul 03.00, namun kolom tanda tangan kosong. Padahal menurut jadwal malam itu ia seharusnya bertugas, tetapi ia enggak jelas sedang mengikuti pelatihan. Ada ketidaksesuaian yang tak bisa ia abaikan. Nadila menutup map, napasnya memburu. Apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Mengapa datanya bisa berubah seolah-olah ia ada di sana? Ia ingin bertanya pada Rina, tapi takut dianggap mengcari masalah. Sebagai perawat baru, hal terpenting baginya adalah bertahan tanpa membuat keributan. Malam itu ia pulang dengan perasaan kalut. Di kamar kos sederhana, ia membuka ponsel, mencoba menelepon nomor misterius. Hanya nada sambung panjang tanpa jawaban. Ia mengirim pesan singkat, "Siapa Anda sebenarnya?" Pesan terbakar tetapi tidak ada balasan. Nadila terbaring gelisah. Dalam tidur yang setengah sadar, ia bermimpi berada di koridor lantai 4. Lampu padam satu persatu menyisakan kegelapan. Ia mendengar bunyi kunci berputar, pintu 502 terbuka dan bayangkan seseorang melangkah keluar. Sosok itu mendekat, wajahnya samar namun terasa sangat familiar. Nadila berusaha berteriak tapi suaranya terkunci di tenggorokan. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Esoknya di ruang istirahat, seorang perawat senior bernama Tuti duduk di sampingnya. "Nadila, kamu hati-hati ya kalau sering dinas di atas. Banyak hal yang lebih baik tidak kamu tanyakan." Nadila menatapnya bingung. Maksudnya Bu Tuti hanya menggeleng, matanya menerawang. Pokoknya jaga diri. Kata-kata itu membuat Nadila semakin resah. Ada sesuatu di lantai 4 yang tidak pernah diungkapkan secara langsung, tetapi semua orang seolah mengetahuinya. Ia merasakan dirinya terjebak dalam lingkaran sunyi yang menekan. Malam berikutnya ia kembali mendapat giliran. Saat menyiapkan peralatannya mendengar langkah kaki mendekat. Suara pintu terbuka lalu tertutup pelan. Dr. Arman berdiri di sana, senyum tipis menghiasi wajahnya. "Kamu cepat belajar. Besok mungkin kamu bisa pindah permanen ke sini." Nadila berusaha tetap tenang. "Tapi saya masih baru, Dok. Tenang saja, saya akan bimbing. Kamu hanya perlu percaya pada saya." Tatapannya terlalu intens membuat Nadila sulit bernapas. Di dalam hati ia tahu sesuatu sedang berlangsung di luar kendali. Lantai 4 tidak pernah sekadar ruang VIP. Ada rahasia gelap bersemayam di balik keheningannya. Dan ia entah suka atau tidak sudah menjadi bagian darinya. Akhir bulan Desember, Jakarta dihiasi lampu warna-warni. Jalan protokol dipenuhi hiasan Natal, sementara di lobi Rasbina Kasih berdiri pohon tinggi dengan ratusan lampu kecil berkelap-kelip. Pasien anak-anak menerima permen, staf bergantian hadir di pesta sederhana lantai dasar. Namun di daftar dinas nama Nadila kembali terkantum jaga malam lantai 4 sayap B. Ia menarik napas panjang sebelum naik lift. Pukul 18.10 lantai 4 terasa lebih sunyi dari biasanya. Yuni menyapanya cepat lalu berbisik, "Dr. Arman menunggu di kamar 502. Katanya butuh bantuan." Nadila menggeniat ruangan itu kosong sejak lama. Namun ia tak berani membantah. Ia berjalan perlahan menyusuri koridor jantung berdebar kencang. Pintu 502 sedikit terbuka, cahaya kuning lampu tidur menyorot meja, di tengah beberapa berkas terbuka dan segelas jus jeruk. Nadila menggetuk. "Saya Nadila," dipanggil dokter. Sunyi. Ia melangkah masuk, menutup pintu pelan. Aroma antiseptik bercampur wangi jeruk menusuk hidung. Tiba-tiba pintu menutup rapat dari belakang. Bunyi kunci berputar membuat Nadila tersentak. Saat ia menoleh, Dr. Arman berdiri sangat dekat, wajahnya setengah tertutup bayangan. "Kamu datang tepat waktu," ukapnya pelan. Nadila mundur sedikit.
Apa yang perlu saya lakukan dok? Tangannya menunjuk gelas di meja. Minumlah dulu, kita bicara setelah itu. Nadila menatap cairan jingga itu. Firasat buruk kembali menyergap. Ia menolak halus, terima kasih dok, saya tidak haus. Namun tatapan Arman tajam menekan. Nadila akhirnya menyentuh gelas, hanya meneguk sedikit agar tidak menyinggung. Rasa pahit samar membuatnya ingin muntah. Ia meletakkan gelas kembali dengan tangan gemetar. Keheningan menebal, langkah Arman mendekat. Nadila mundur hingga punggungnya menempel di ranjang kosong. Sejak kamu masuk ke sini saya perhatikan. Kamu rajin keras dan kantik, bisiknya. Nadila menelan ludah, berusaha menjaga suara tetap stabil. Dokter, saya di sini untuk bekerja. Tolong jangan salah mengerti. Arman tersenyum tipis namun matanya merah. Jangan pura-pura tidak tahu. Semua orang di sini mengerti karena bertahan. Kalau kamu ingin naik, kamu harus mengerti juga. Tangannya bergerak ke bahu Nadila. Refleks Nadila menipis lalu berlari ke pintu. Tapi gagang pintu tak bergerak, terkunci dari dalam. Ia menoleh panik. Tolong buka dok, teriaknya. Arman melangkah cepat meraih lengannya. Nadila berusaha melepaskan diri namun tubuhnya mulai lemas. Pandangannya kabur, jantung berdegup kakao. Sesuatu di dalam jus jeruk itu jelas bukan sekadar vitamin. Suara kunci bergemerincing, nafas berat di telinganya dan bisikan dingin menusuk tenanglah. Tidak ada yang akan tahu. Jangan lawan, dunia perlahan gelap. Nadila mencoba menjerit tetapi suaranya tercekik di kerongkongan. Pagi hari ia terbangun di ruang jaga sendirian. Kepala berdenyut, tubuh lemah, seragamnya kusut, pergelangan tangannya lebam. Di meja gelas kosong tergeletak di samping berkas terbuka. Nadila duduk terguncang, ingatan semalam berkelebat putus-putus. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Koridor lantai 4 sunyi seakan tidak terjadi apa-apa. Hari-hari berikutnya berubah suram. Nadila mencoba bekerja seperti biasa namun setiap kali mendengar nama Dokter Arman perutnya mual. Ia menghindari bertemu tatapan orang lain, takut mereka membakar rahasia di matanya. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Pintu 502 terkunci, tangan asing menariknya ke kegelapan. Suatu sore ia menerima pesan lagi dari nomor tak dikenal. Anggap saja tidak pernah terjadi. Jangan coba bercerita pada siapapun. Tangannya gemetar, ia segera menghapus pesan itu. Ia tahu dirinya tidak aman namun belum tahu harus berbuat apa. Di ruang istirahat Tuti mendekat berbicara lirih. Kamu kelihatan pucat. Ada apa? Nadila menggeleng cepat menunduk. Tuti menatapnya lama lalu berbisik, hati-hati. Ada hal-hal yang sebaiknya tidak terjadi lagi di lantai ini. Kata-kata itu menggantung di udara membuat dada Nadila semakin sesak. Ia sadar rahasia gelap lantai 4 bukanlah khayalan. Ada sesuatu yang disembunyikan semua orang dengan diam. Dan kini ia sendiri sudah terjerat dalam lingkaran sunyi itu. 3 hari setelah malam di kamar 502. Nadila masih belum bisa kembali normal. Ia berusaha bekerja seperti biasa tetapi setiap langkah terasa berat. Setiap kali mendengar nama Dokter Arman disebut, tubuhnya menegang. Ia menutup diri, memilih diam, takut tatapan orang lain meningkap luka yang ia sembunyikan. Di kos kecilnya di bilangan Kramat Jati ia hanya duduk menatap dinding kosong. Mie instan setengah dimakan tergeletak di meja. Telepon genggam berkedip dengan pesan baru dari nomor tak dikenal, istirahatlah. Jangan banyak bicara, semua akan baik-baik saja kalau kamu diam. Nadila menatap layar, jemarinya gemetar. Ia menghapus pesan itu tetapi bayangan ancaman terus melekat di pikirannya. Pada hari keempat ia memberanikan diri keluar untuk berobat ke klinik milik Dr. Hasan, dosen lamanya di akademi. Alasan yang ia berikan sulit tidur, sering cemas. Ia berharap melihat wajah ramah gurunya bisa memberinya keberanian. Namun saat tiba di ruang tunggu ia terkejut melihat seorang gadis muda berseragam perawat duduk di sudut menangis terseduh. Mata gadis itu sembab bahunya bergetar. Nadila terpaku, ia seperti melihat cermin dirinya sendiri. Malamnya Nadila menyalakan laptop mencari di internet apa yang harus dilakukan jika dilekehkan atasan di rumah sakit. Hasil pencarian dipenuhi artikel hukum dan prosedur. Sebagian terlalu kaku seperti tidak menyentuh luka yang nyata. Namun satu tulisan di blog menarik perhatiannya, kisah seorang mantan perawat yang diam selama 10 tahun setelah dilekehkan. Kalimat terakhir menusuk hati Nadila, jika ada yang membaca ini dan merasa sama, jangan pernah diam seperti saya. Air mata Nadila jatuh di atas papan ketik. Ia membuka aplikasi pesan, menulis singkat kepada perawat senior, Tuti, saya perlu bertemu segera. Keesokan harinya mereka bertemu di sebuah kafe kecil dekat Jalan Raya Bogor. Tuti datang lebih dulu, duduk tegak dengan wajah serius. Saat Nadila duduk ia tidak membuang waktu. Dengan suara nyaris berbisik Nadila mengaku, saya dilekehkan oleh Dr. Arman. Malam itu di kamar 502. Keheningan panjang menyelimuti. Tuti menatapnya dalam lalu menggenggam tangannya. Saya tahu ada sesuatu. Kamu bukan yang pertama, Nadila. Mata Nadila membelalak. Maksudnya? Tuti menghela napas.
Dulu saya juga pernah dipanggil ke kamar itu. Untung saya curiga saya menolak. Sejak itu saya sengaja menghindari dinas malam di lantai 4. Tapi banyak yang tidak seberuntung itu. Nadila menunduk bahunya bergetar. Kenapa tidak ada yang melapor? Tuti tersenyum pahit. Semua takut. Ia punya posisi kuat, istri berpengaruh, kakak pemegang saham. Yang melawan selalu dipindahkan atau dipaksa keluar. Tanpa bukti siapa yang mau percaya pada perawat baru. Perasaan putus asa menyelimuti Nadila. Namun Tuti menambahkan pelan, tapi mungkin masih ada jalan. Saya kenal seseorang, Dr. Hasan. Sekarang beliau menjabat sebagai auditor kesehatan. Dulu beliau pernah membantu seorang perawat melawan pelecehan di rumah sakit lain. Kalau ada yang bisa menolong, hanya dia. Nama itu membuat hati Nadila berdebar. Ia mengingat wajah gurunya yang ramah di kampus dulu, orang yang selalu membela mahasiswa. Namun rasa malu membuatnya ragu. Saya tidak berani, saya terlalu lemah, bisiknya. Tuti menatapnya tajam. Kamu tidak lemah, kamu sudah berani berbicara padaku. Itu langkah besar. Malam itu di kamar kos, Nadila menulis surat panjang. Tangannya gemetar, tapi setiap kata keluar jujur. Tentang malam-malam di lantai 4, tentang pintu 502, tentang jus jeruk yang membuat tubuhnya lumpuh. Ia menandatangani hanya dengan kata seorang korban yang butuh pertolongan. Esok paginya ia menunggu di depan gerbang rumah sakit. Saat Dr. Hasan turun dari mobil dinas, Nadila berjalan cepat menyelipkan amplop ke tumpukan dokumen yang beliau bawa. Hasan sempat menoleh heran, tapi hanya mengangguk singkat. Nadila berbalik, jantungnya berdetak kencang. Siang itu telepon internal rumah sakit berdering di meja Nadila. Kamu? Nadila kan suara berat di seberang. Ia mengenali Dr. Hasan. Saya sudah baca suratmu. Kita perlu bicara. Bisa temui saya di ruang tamu lantai 6. Tangan Nadila dingin, tetapi ia tahu inilah satu-satunya kesempatan. Ia berdiri, menarik napas panjang, lalu melangkah menuju lantai 6, tempat yang mungkin menjadi awal perubahan besar dalam hidupnya. Ruang tamu di lantai 6 berespina kasih, jarang dipakai. Sofa tua berwarna kokelat diletakkan di sudut, kipas angin berputar lambat di langit-langit kat dinding pudar. Di sanalah Nadila duduk, kedua tangannya saling menggenggam erat. Jantungnya berdebar kencang, telapak tangannya dingin. Pintu terbuka, Dr. Hasan masuk dengan map di tangan. Wajahnya tenang, sorot matanya teduh. Nadila, saya sudah baca suratmu, katanya pelan lalu duduk di hadapannya. Sekarang saya perlu mendengar langsung darimu. Jangan sembunyikan apapun. Nadila menelan ludah. Ia mulai bercerita, suara gemetar namun jelas. Ia menyebut malam pertamanya di lantai 4, kamera yang ditutup kertas pesan misterius, lalu kejadian di kamar 502. Kata demi kata terasa berat, namun ia teruskan hingga akhir. Air mata menetes tanpa ia sadari. Dr. Hasan mendengarkan dengan saksama, sesekali mencatat. Setelah Nadila selesai, ruangan hening beberapa detik. Hanya suara kipas yang berdekit. Lalu ia berkata, kamu sangat berani. Tapi untuk menindak saya butuh bukti kuat. Apakah kamu punya sesuatu? Nadila mengangguk pelan. Saya masih menyimpan seragam yang saya pakai malam itu. Ada noda darah kecil di lengan. Dan gelas yang saya bawa pulang dari kamar 502. Saya tidak tahu kenapa saya menyimpannya, tapi sekarang saya rasa itu penting. Mata Hasan berkilat. Itu sangat berguna. Jangan berikan pada siapapun kecuali saya. Selain itu saya akan merekam pernyataanmu. Ini prosedur. Ia mengeluarkan perekam suara, menyalakannya lalu meminta Nadila mengulang ceritanya secara runtut. Kali ini Nadila lebih tenang meski matanya tetap basah. Setelah rekaman selesai, Hasan menyimpannya dengan kode sandi. Mulai sekarang hanya kita bertiga yang tahu, kamu, saya dan Tuti. Jangan ceritakan pada orang lain. Jika Arman tahu, dia pasti berusaha menghapus semua jejak. Nadila mengangguk meski rasa takut masih menghantuinya. Hasan lalu menambahkan, ada kemungkinan korban lain. Kamu pernah dengar nama seseorang? Nadila berpikir sejenak lalu menjawab, dulu ada perawat bernama Ratna. Tiba-tiba mengundurkan diri lalu pindah ke Bandung. Saya sering mendengar dia seperti trauma, tapi tidak ada yang berani bertanya. Hasan mencatat nama itu di bukunya. Kalau benar kasus ini lebih besar dari yang kita kira. Ia berdiri berjalan ke jendela, menatap keluar ke arah jalan raya yang ramai. Kita tidak hanya bicara tentangmu, Nadila. Ini tentang semua perempuan yang mungkin diam karena takut. Nadila menunduk. Suaranya hampir tak terdengar. Tapi saya takut, Dok. Kalau dia tahu saya melapor, bagaimana kalau keluarga saya jadi sasaran? Hasan kembali duduk, menatapnya penuh keyakinan. Ketakutanmu wajar, tapi ingat kamu tidak sendirian. Saya akan hubungi pihak berwenang dan minta perlindungan saksi. Kita akan lakukan sesuai hukum. Yang terpenting jangan mundur sekarang. Nadila menggenggam erat ujung roknya. Dalam hati ia masih diliputi keraguan. Namun ketika melihat sorot mata Hasan tegas sekaligus penuh empati, ia merasa sedikit lebih kuat. Pertemuan itu berakhir setelah hampir 1 jam. Sebelum berpisah, Hasan berkata, besok bawa seragam dan gelas itu padaku. Kita akan kirim ke laboratorium forensik. Dan mulai malam ini catat semua pesan yang kamu terima. Simpan sebagai bukti.
Nadila mengangguk. Ia berjalan keluar ruangan dengan langkah gontai. Di lift bayangannya sendiri di kakak membuatnya tertegun. Wajah pucat, mata bengkak, namun di balik itu ada sekerka tekad yang mulai tumbuh. Malamnya di kamar kos ia mengambil plastik bening berisi seragam kusut dan sebuah gelas kakak kecil. Ia menatap benda-benda itu lama. Tangannya gemetar, tapi kali ini bukan hanya karena takut, ada harapan tipis bahwa kebenaran bisa terungkap. Di luar hujan turun lagi menimbulkan suara berisik di atap seng. Nadila memeluk lutut menatap jendela berembun. Ia berbisik pada dirinya sendiri, aku tidak boleh diam lagi. Pagi berikutnya Nadila membawa plastik bening berisi seragam dan gelas kakak ke ruang kerja Dr. Hasan. Dengan hati-hati ia menyerahkan barang-barang itu. Hasan langsung memasukkannya ke dalam kotak bukti, memberi label lalu menutup rapat dengan segel. Ini akan saya kirim ke laboratorium forensik sore ini. Kita butuh hasil secepat mungkin, ujarnya. Nadila hanya mengangguk, tenggorokannya kering. Setelah itu Hasan menghubungi Tuti. Mereka bertiga duduk bersama di kantin rumah sakit yang sepi menjelang siang. Hasan membuka catatan. Kita punya 2 bukti fisik. Sekarang kita perlu saksi lain. Nadila menyebut nama Ratna, perawat yang pindah ke Bandung. Saya akan coba mencarinya. Tuti menambahkan, saya pernah melihat akun Facebook Ratna. Dia memang jarang aktif, tapi terakhir saya dengar dia menikah dan tinggal di Bandung Utara. Hasan mengangguk. Kalau begitu akhir pekan ini saya akan ke sana. Nadila, kamu tidak perlu ikut. Itu terlalu berisiko. Tuti bisa menemani. Nadila menggigit bibir, merasa lega sekaligus bersalah. Saya takut kalau Ratna tidak mau bicara. Hasan menatapnya tenang. Kita tidak bisa memaksa, tapi jika dia benar korban, mungkin dia hanya menunggu seseorang memberinya keberanian. Hari-hari berlalu lambat. Nadila tetap bekerja mencoba menutupi kegelisahannya. Namun setiap kali ia melewati koridor lantai 4 bayangan kamar 502 kembali menghantuinya. Beberapa kali ia menerima pesan baru dari nomor misterius. Ingat baik-baik, jangan bodoh. Diam adalah pilihan paling aman. Pesan itu membuat tangannya gemetar, tetapi ia tidak lagi menghapusnya. Sesuai saran Hasan, semua ia simpan sebagai bukti. Sabtu pagi Hasan dan Tuti berangkat ke Bandung. Nadila menunggu kabar dengan Reza. Ia duduk di kos menatap ponsel seolah menanti tanda kehidupan. Sore harinya pesan singkat dari Tuti masuk, kami sudah bertemu Ratna. Besok akan ada kabar. Jantung Nadila berdegup kencang, separuh lega separuh takut. Minggu siang Hasan menelepon. Suaranya serius tapi penuh harapan. Ratna akhirnya bicara. Ia mengalami hal yang sama sepertimu beberapa tahun lalu. Waktu itu dia memilih diam dan keluar dari rumah sakit. Tapi sekarang dia bersedia bersaksi. Bahkan dia masih menyimpan ponsel lama dengan pesan-pesan ancaman. Air mata Nadila jatuh seketika. Jadi saya tidak sendiri, bisiknya. Hasan menjawab, kamu tidak sendiri. Semakin banyak yang bersuara, semakin kuat kita. Senin pagi Ratna datang ke Jakarta bersama Hasan dan Tuti. Mereka bertemu di ruang kecil lantai 6. Nadila gugup, namun ketika melihat Ratna wajah tirus, mata letih namun penuh tekad. Dia merasa ada ikatan tak terungkap. Mereka saling menggenggam tangan tanpa kata, hanya air mata yang berbicara. Ratna mulai menceritakan kisahnya. Malam dinas panggilan mendadak ke kamar kosong, segelas minuman dengan rasa aneh, tubuh yang melemah, lalu ancaman halus agar tidak buka mulut. Semua detail mirip dengan yang dialami Nadila. Saya pikir waktu itu hanya saya. Saya merasa kotor, malu. Saya memilih kabur-kabur, Ratna dengan suara bergetar. Hasan mencatat setiap detail lalu berkata, dengan 2 kesaksian ini dan bukti fisik kita punya pijakan kuat. Tapi kita perlu menyiapkan kalian secara hukum dan mental. Proses ini akan panjang dan penuh tekanan. Malamnya Nadila pulang dengan perasaan campur aduk. Ia duduk di dekat jendela menatap lampu kota Jakarta. Untuk pertama kalinya sejak peristiwa di kamar 502 ia merasakan sedikit harapan. Ada orang lain yang mengerti luka yang sama. Ada peluang bahwa kebenaran akhirnya bisa terungkap. Namun di sudut pikirannya bayangkan ancaman masih ada. Bagaimana jika Arman mengetahui semuanya? Bagaimana jika ia mencoba membalas? Nadila memejamkan mata, berusaha mengusir rasa takut. Ia menggenggam erat ponselnya lalu berbisik pada diri sendiri, aku sudah melangkah sejauh ini. Aku tidak boleh mundur. Awal Januari suasana rumah sakit kembali sibuk setelah libur panjang. Nadila berusaha bekerja seperti biasa meski pikirannya terus tertuju pada rencana yang disusun bersama Hasan, Tuti dan Ratna. Setiap langkah di koridor lantai 4 terasa berat. Senyuman pasien tak mampu menutupi bayangan kamar 502 yang masih menghantui. Namun kali ini ia tidak lagi sepenuhnya sendiri. Di ruang kerja kecil lantai 6 Hasan menggelar pertemuan. Kita sudah punya bukti fisik dari Nadila dan ponsel lama Ratna. Langkah berikutnya adalah mengakses rekaman kamera cadangan. Saya tahu rumah sakit menyimpan data di server terpisah meski kamera di lantai 4 sering rusak. Untuk itu saya butuh bantuan teknisi.
Tuti menimpali saya kenal dengan Pak Joko kepala teknisi. Dia orangnya pendiam tapi jujur. Kalau diberi mandat resmi mungkin dia mau membuka akses. Hasan mengangguk, bagus, besok saya akan temui dia. Hari berikutnya Hasan memanggil Pak Joko ke ruang server di lantai 8. Ruangan itu dingin dengan deretan komputer berderu. Awalnya Joko ragu. Rekaman dari lantai 4 sering hilang dok. Katanya sistem error. Hasan menatapnya tajam. Error atau sengaja dihapus, saya datang sebagai auditor resmi. Jika Bapak menutup-nutupi bisa terjerat hukum. Joko menelan ludah lalu akhirnya membuka folder tersembunyi. Di layar muncul rekaman hitam putih. Koridor lantai 4 pada malam 20 Desember. Tampak Nadila berjalan membawa map memasuki kamar 502. Beberapa menit kemudian Dr. Arman Mongkul melangkah cepat lalu pintu ditutup. Setelah itu layar mendadak gelap. Lihat sinyal terputus tepat setelah dia masuk, ujar Joko gugup. Hasan menepuk bahunya, ini sudah cukup menunjukkan manipulasi. Saya akan salin datanya. Malam itu Hasan membawa salinan rekaman ke apartemennya. Ia menelpon Nadila dan Ratna untuk memberi kabar. Kita semakin dekat, tapi kalian harus siap karena ancaman bisa datang kapan saja. Nadila merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia ingat pesan terakhir yang diterimanya, kalau kau buka mulut keluargamu yang akan menanggung akibat. Keesokan harinya Nadila memberanikan diri menelpon ibunya di kampung. Ia hanya berkata singkat bahwa semuanya baik-baik saja tanpa menceritakan detail. Namun setelah menutup telepon air matanya jatuh deras. Ia takut keluarganya menjadi sasaran tapi ia juga tahu kebenaran harus diungkap. Di sisi lain Ratna mulai menulis kronologi pengalamannya. Ia mencetak tangkapan layar pesan ancaman lama, menyalin detail jadwal dinas dan menyiapkan pernyataan tertulis. Saya tidak mau lari lagi, katanya pada Nadila ketika mereka bertemu di kafe kecil dekat rumah sakit. Nadila menggenggam tangannya, merasa ada kekuatan baru tumbuh dari kebersamaan. Beberapa hari kemudian Hasan mengatur pertemuan dengan penyidik kepolisian. Ia meminta Nadila dan Ratna hadir sebagai saksi. Pertemuan itu dijadwalkan diam-diam di kantor kecil di luar kompleks rumah sakit. Malam sebelum pertemuan Nadila gelisah tak bisa tidur. Ia mendengar suara langkah orang di lorong kosnya, jendela diketuk pelan lalu hening. Ia memeluk bantal tubuhnya gemetar. Pagi harinya ia datang ke lokasi pertemuan dengan wajah pucat. Polisi yang menyambut mereka, Inspektur Rendra, berbicara tenang. Kami tahu kasus ini sensitif. Semua keterangan kalian akan dirahasiakan. Kami butuh detail selengkap mungkin agar bisa mengajukan surat perintah resmi. Nadila dan Ratna bergantian menceritakan pengalaman mereka. Tangisan sesekali peka namun mereka terus melanjutkan. Setelah semua dikata, Rendra menutup map. Kalian sudah sangat berani. Proses ini panjang tapi percayalah kebenaran akan terungkap. Nadila mengangguk, air matanya jatuh, namun kali ini bukan hanya karena takut, ada sedikit rasa lega. Malam itu saat kembali ke kos ia membuka jendela. Hujan rintik membasahi jalanan, lampu kota berpendar. Untuk pertama kalinya ia merasa ada cahaya tipis di ujung jalan gelap yang ia lalui. Ia berbisik lirik pada dirinya sendiri, aku tidak boleh berhenti sekarang. Pertarungan baru saja dimulai. Hari-hari setelah pertemuan dengan polisi terasa semakin menegangkan bagi Nadila. Ia tetap bekerja di Aras Bina Kasih, berusaha menyembunyikan kegelisahan. Namun setiap kali melewati koridor lantai 4 ia merasa ratusan mata tak kasat mata sedang mengawasinya. Senyum Dr. Arman di kejauhan membuat darahnya membeku meski ia berpura-pura tenang. Malam itu saat ia pulang ke kos, ponselnya berdering. Nomor asing kembali muncul. Berhenti sekarang atau keluargamu akan menyesal. Nadila menutup telepon dengan tangan gemetar. Beberapa menit kemudian pesan foto masuk, rumah kayu sederhana milik ibunya di kampung. Nadila menjerit tertahan lalu menangis terseduh. Ia segera menghubungi Tuti. Tak lama Tuti dan Hasan datang ke kos. Hasan menenangkan Nadila. Kita sudah duga ini akan terjadi. Besok saya akan minta perlindungan saksi untukmu dan keluargamu. Tuti memeluknya erat. Kamu tidak sendiri, kita akan jaga ibumu. Kata-kata itu membuat Nadila sedikit lebih tenang meski hatinya tetap diliputi ketakutan. Keesokan harinya Hasan bertemu Inspektur Rendra. Polisi setuju menugaskan patroli di sekitar rumah ibu Nadila di kampung sekaligus menempatkan petugas yang menyamar di sekitar kos. Ini hanya awal, kata Rendra. Jika mereka berani menggengkam artinya mereka takut bukti kalian. Sementara itu Ratna juga mulai merasakan tekanan. Ponselnya menerima panggilan tak dikenal berulang kali lalu hening. Suatu sore ia mendapati seseorang mengikutinya di jalan menuju kos. Beruntungnya segera masuk ke warung ramai hingga sosok itu menghilang. Ratna menceritakan kejadian itu pada Nadila dengan suara bergetar. Aku takut tapi aku tidak akan mundur lagi. Nadila menggenggam tangannya. Kita harus kuat bersama.
Hasan menyadari waktu semakin sempit. Ia mengatur rapat darurat dengan penyidik dan staf kepekaan di Dinas Kesehatan. Di meja ia menata bukti rekaman video dengan bagian gelap mendadak seragam Nadila dengan noda gelas kakak serta tangkapan layar pesan angkaman. Semua itu kini tersusun rapi dalam map bukti. Rendra menatap semua barang bukti lalu berkata ini sudah cukup untuk mengajukan penahanan sementara. Tapi kami perlu momen tepat agar media dan hukum bisa bergerak bersamaan. Jika kita salah langkah mereka bisa memutar balik keadaan. Hasan mengangguk, kami siap bekerja sama. Yang penting keselamatan saksi utama dijaga. Di rumah sakit gosip mulai beredar. Beberapa perawat berbisik bahwa ada penyelidikan rahasia. Sebagian tampak lega, sebagian lain ketakutan. Nadila merasakan atmosfer berbeda, ada tatapan simpati, ada pula tatapan sinis. Namun ia tak peduli, fokusnya hanya satu, kebenaran harus keluar. Suatu malam Nadila kembali mendapat pesan singkat, kamu pikir polisi bisa melindungimu selamanya, menarik sekali melihatmu masih berani datang kerja. Kali ini bukannya menghapus, ia memotret layar ponsel dan langsung mengirim ke Hasan. Jawaban Hasan cepat, bagus, simpan semua, ini akan jadi senjata kita. Hari Jumat sore Hasan mengumumkan kabar penting. Minggu depan penyidik akan memanggil Arman secara resmi. Saat itu kita harus siap menghadapi tekanan publik. Nadila, Ratna, kalian mungkin diminta memberi keterangan langsung di kantor polisi. Jangan takut, kami akan mendampingi. Nadila mendengarkan dengan wajah pucat tetapi matanya berkilat. Saya siap, saya tidak mau diam lagi. Ratna mengangguk setuju. Malam itu Nadila berjalan pulang dengan langkah pelan. Jalanan Jakarta masih ramai suara klakson bersahutan. Ia menatap langit, hanya terlihat awan kelabu. Namun jauh di hatinya ada sinar kecil keyakinan bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Bahaya semakin dekat tetapi ia sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Ia berbisik pada dirinya sendiri, aku akan terus maju, apapun yang terjadi. Hari Senin pagi udara Jakarta terasa lebih panas dari biasanya. Di halaman depan Ores Bina Kasih suasana tampak. Normal, pasien keluar masuk, perawat sibuk mendorong berangkar. Namun di balik kesibukan itu ada badai yang sebentar lagi meledak. Nadila datang dengan seragam putih rapi, wajahnya tegang. Ia tahu hari ini Dr. Arman resmi dipanggil penyidik. Di kantor polisi Jakarta Timur ruangan khusus sudah disiapkan. Inspektur Rendra duduk dengan map tebal berisi bukti. Hasan mendampingi Nadila dan Ratna, keduanya duduk berdampingan dengan tangan saling menggenggam. Ingat, kalian hanya perlu berkata jujur. Tak perlu menambah, tak perlu mengurangi, pesan Hasan. Nadila mengangguk meski keringat dingin mengalir di pelipisnya. Pukul 10 tepat Arman tiba dengan pengacara pribadinya. Ia masih berpenampilan rapi, jas dokter putih, rambut disisir klimis. Senyum tipis terpasang di wajahnya seolah tidak ada yang salah. Namun matanya menyorot tajam ke arah Nadila membuat perutnya mual. Proses pemeriksaan berlangsung lama. Nadila dipanggil lebih dulu. Suaranya gemetar saat menceritakan kembali malam di kamar 502, tapi ia tidak berhenti. Setiap detail ia ungkapkan, dari pintu yang terkunci hingga minuman yang membuat tubuhnya lemah. Ratna kemudian melanjutkan kisahnya hampir sama. Ruangan menjadi sunyi ketika ia menyebutkan pesan angkaman yang masih tersimpan di ponselnya. Pengacara Arman berusaha membantah. Keterangan ini hanya dugaan tanpa saksi langsung. Klien saya, dokter terhormat, tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Rendra dengan tenang meletakkan foto bukti di meja, seragam bernoda gelas kakak tangkapan layar pesan angkaman serta rekaman CCTV yang mendadak gelap tepat setelah Arman masuk kamar. Apakah semua ini juga dugaan, tanyanya dingin. Wajah pengacara memukat. Arman tetap mencoba tersenyum. Itu hanya kebetulan. Mereka mengada-ada, tapi suaranya terdengar bergetar. Nadila menatapnya dengan mata berkakak-kakak, kali ini bukan karena takut melainkan marah. Ia bersuara lantang, saya bukan mengada-ada. Hidup saya hancur karena malam itu, dan saya tidak akan diam lagi. Setelah pemeriksaan, Arman ditahan sementara. Berita penahanannya segera menyebar. Media online menulis judul besar, dokter kepala Ores swasta terkenal diperiksa atas dugaan pelecehan. Rumah sakit geger. Beberapa staf lega, sebagian lain terkejut dan menyangkal. Namun suara publik mulai berpihak pada korban. Malam itu Nadila pulang ke kos dengan langkah gontai. Ia lelah lahir batin tetapi ada beban besar yang terangkat. Ratna menemaninya sampai depan pintu. Kita sudah mulai, Nadila. Jalan masih panjang tapi kita tidak lagi sendirian. Nadila menatapnya dengan senyum tipis. Ya, kita sudah buka pintu gelap itu. Sekarang cahaya harus masuk. Di kejauhan lampu-lampu kota Jakarta berkelip. Lalu lintas padat seperti biasa. Hidup orang lain berjalan normal. Namun bagi Nadila malam itu menandai awal pertarungan terbuka. Tidak ada jalan kembali. Ia menutup jendela kamar, menatap dirinya di cermin, wajah ledih, mata merah tetapi sorot tekad tidak lagi padam. Dengan suara nyaris berbisik ia berjanji, aku akan terus melawan sampai semua kebenaran terungkap.